Coba misalnya yang meriksa bukan dokter. Ayo, sing meriksa iki. Nah, cah iki. Kaos kuning iki lho. Sing nyoting iki dudu dokter nang mara sampean, Bu, mrene Bu, tak periksa dodo sampean, Bu. Sampean kekno. Ya kentir kowe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man fihi uswatun hasanah. Sayyidina wa maulana Muhammadin صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبع رشده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، جناب الغرماء مشايخنا الأعزاء وعلماءنا الأجلاء، para alim ulama, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh yang kita ta'zimi, kita suwuni pangestu dan doa, segenap pengurus jamaiyah yang kita hormati, juga pengurus ormas yang lain yang mungkin berkenan hadir, semuanya yang kita hormati, sahadat az-zu'ama, para adik-adik santri, bapak dan ibu seluruh jamaah, terutama warga desa Air Panas yang mudah-mudahan hatinya tidak sepanas airnya. Airnya boleh panas tapi hatinya tetap dingin. Ngoten nggih? Semuanya mudah-mudahan senantiasa dikaruniai hidayah, maunah, maghfirah, rahmat, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mengadakan satu acara yang sangat mulia, hormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cermin agung kita, uswatun hasanah dalam kehidupan kita, agar kita menjadi orang yang selamat, bahagia, mulia dunia akhirat. Maka caranya adalah mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupan kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Tugas utama manusia itu menjadi orang yang baik dan benar, benar dan baik. Baik saja kalau nggak benar belum cukup, benar saja kalau nggak baik belum cukup. Halo, kok kayaknya aku nggak diperhatiin ya? Panas. Oh, bapak-bapak dan mas-masnya masih pada bengong, tercengang, seolah nggak percaya kalau yang dilihatnya adalah Anwar Zahid. Terlebih ibu-ibu dan mbak-mbaknya masih banyak yang terpesona memandang saya. Jadi bukannya mendengar kata-kata saya, tapi mentelengi rai saya. Uang kuwi ya kudu apik, ya kudu bener,
ya kudu bener, ya kudu apik. Ayo dibaleni sing melu nyaut gak dongakno barokah. Sing gak melu nyaut, mbuh aku gak tanggung jawab. Awas nek ngising sikilmu ketekuk. Gak ditekuk ya angel metune. Wong iku ya kudu apik, ya kudu bener, ya kudu bener, ya kudu apik. Ayo nyaut. Wong iku ya kudu bener, ya kudu apik. Ya kudu apik, ya kudu Oke. Bener saja kalau nggak apik nggak cukup. Apik saja kalau nggak bener nggak cukup. Ada orang bener tapi nggak baik, bikin jengkel. Bener tapi nggak baik. Orang ditanya, Mas dari mana Mas? Dari utara. Mau ke mana? Mau ke selatan. Sama lo tekon di tekon buri. Harap nyanti, mengarep. Ini bener tapi gak apik. Soalnya nganyel ke, menjengkelkan. Ditanya, Bu rumahnya mana Bu? Indonesia. Omahe sampean londi ora tak gowo. Ya bener. Wong nek omahe digowo ku keong. Tapi ngono kuwi ora apik. Soalnya nganyelke karena menjengkelkan. Bener tapi tidak baik. Halo. Allah. Ada baik tapi nggak bener. Wiridan baik tapi nek maca no tengah perapatan nggak bener, so tubruk mobil. Sedekah baik tapi bisa jadi nggak bener. Nek carane sedekah dikekno wong diuncalno raine. Maka kita harus baik sekaligus bener, bener sekaligus baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kita harus jadi orang baik? Para jamaah rahimakumullah, ini ada informasi perlu saya sampaikan, mungkin panjenengan belum dengar. Penting informasi ini, tolong perhatikan. Rencanane Gusti Allah, wong air panas iki kabeh arep dilebokno swarga. Lagi rencana. Jadi rencana Allah ini masyarakat air panas dan sekitarnya semuanya akan dimasukkan ke surga. Syaratnya harus jadi orang baik. Kenapa harus jadi orang baik para jamaah? Sebab surga itu tempat yang baik, hanya pantas dimasuki oleh orang-orang baik. Swarga niku panggonan sing apik, mung pantes dileboni wong apik. Nuwun sewu, ana wong elek kok dilebokno swarga niku ora pantes. Kenapa? Sebab kapiken wadah, keleken isi. Orang gatekne aku malah ngingeti sing sibuk usung-usung panganan. Ngene iki aku gak setuju blas. Oke, saya berdiri saja. Kenapa saya nggak setuju? Karena panitia membeda-bedakan kelas. Kenapa sih yang naik ke pentas, yang duduk di panggung harus dikasih jajan, dikasih makanan, dikasih minuman, disuguhi mating-mating, sementara yang ngeleset-ngeleset, yang lempoh-lempoh itu nggak dikasih. Sudah, tapi sangat dibeda-bedakan. Yang di atas panggung minumnya botol, kuenya dikasih wadah kotaan, bagus banget. Coba yang ngeleset-ngeleset di sana,
minumnya gelas lemes. Halo, dicubles buklek. Udah, tolong panitia, kalau udah waktunya ngaji nggak ada lagi yang usung-usung panganan. Saya itu paling antipati kalau lagi ngaji ada departemen perbadokan mider. Pilih ngaji apa badokan? Badokan apa ngaji? Kalau ngaji sementara makanannya stop dulu. Kita ngaji, nanti kita kasih waktu kalau ada konsumsi yang mau dihidangkan. Setuju? Oke, semuanya setuju. Kalau masih ada yang keliling bawa makanan, saya berhenti, nggak jadi ngaji. Maaf, tak baleni meneh. Swarga iku panggonan sing apik, cuma pantes dileboni wong apik. Ngapunten, ana wong elek kok dilebokne swarga niku ora pantes, sebab kapian wadah. Apa wae yen kapian wadah ora pantes. Nun sewu, ana sampah diwadahi kulkas, ya ora apa-apa yen kulkas-kulkase dhewe, ning ngono kuwi ora pantes mergo kapian wadah. Ana teletong sapi diwadahi rantang, nggak apa-apa kalau rantang-rantangnya sendiri, tapi ngono kuwi ora pantes soale kapian wadah. Tunggale ana wong lanang kuru cilik ndik gering-geringen dinggone sabuk juara tinju, ora pantes kapian wadah. Wong nggawa sabuk wae wis ngobat mabit kok. Ana wong wedok rupane wayu banget dirabi wong lanang welek merongos, ora pantes kapian wadah. Akeh sing ngomongke, emane kurungan kaya ngono apike kok dienggo madahi manuk bungkringen. Sehingga nek cara fikih, ana wong lanang rupane elek kok ngrabi wong wadon wayu niku makruh. Rumane kenapa makruh? Sebab ganggu lingkungan, yang ngerusak pemandangan barang, ngaget-ngageti wong, banyak orang kaget. Lho Nduk, esuk-esuk kok wis tekan kene Nduk? Nggih Bule. Lah awakmu mrene karo sapa? Kalih bojo kula. Endi bojomu? Lah niki, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok entuk ingon-ingon ngene iki? Nemu nondi awakmu? Ngapunten. Ibu bapak, kalau pengen diridhai Allah, dimasukkan ke surga, syaratnya harus jadi orang baik. Lah sekarang orang baik itu orang yang seperti apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Orang baik itu orang yang karakternya dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelebihan, keunggulan Nabi Muhammad dibanding dengan nabi-nabi yang lain, di samping mukjizat tentu saja nggak ada yang menandingi mukjizatnya Nabi Muhammad. Memang semua nabi rasul punya mukjizat, tapi jauh levelnya di bawah mukjizatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, Nabi Musa itu kalau tongkatnya dipukulkan ke batu, cetet iso nyumber banyu. Nabi Muhammad nggak usah pakai tongkat, jari jemari Nabi Muhammad bisa memancarkan air, dan ini air yang paling utama. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba' min baini asabi'in nabiyil muttaba'. Air yang paling utama adalah air yang memancar dari jari jemari Rasulullah. Peringkat berikutnya air telaga Kautsar, peringkat berikutnya air sumur Zam-Zam, peringkat berikutnya air sungai Nil, peringkat berikutnya air sungai Furat, peringkat 700.600.094 air panas. Coba kalau Nabi Musa harus pakai tongkat dipukulkan ke batu, batunya yang memancar air. Sekarang kalau cari batu yang memancarkan air, banyak di belahan bumi ini. Air mancur itu banyak banget.
batu bisa memancarkan air, tapi air yang bisa memancar dari jari-jari tangan hanya jari jemari tangan Rasulullah yang bisa melakukannya. Ayo, hebat mana? Nabi Musa itu kalau tongkatnya dipukulkan ke Laut Merah, jebret, lautan terbelah, terbentang jalan. Rasulullah bisa nggak usah pakai tongkat, rembulan bisa dibelah pakai jari telunjuk Rasulullah. Kanjeng Nabi neng bumi, bulan berapa juta kilometer dari bumi dibelah seret. Bagaimana kondisi rembulannya? Langsung bahasa Inggrisnya the cigar. Hebat mana coba? Halo, woi masyarakat kene iki gak pati profesional. Sound system dan dieselnya kemerotok ngono kan. Ya mestinya ya pakai diesel yang sing silent, nggak ada bunyinya. Masa lebih kenceng dieselnya daripada salonnya? Kotok 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 kotok. Harusnya naruh diesel kalau suaranya kenceng kayak gitu itu ditaruh di tempat yang jauh. Harusnya. Ini yang ganggu konsentrasinya penceramah. Diesel suaranya banter di ke panggung. Banter dieselnya karo sone. Woi, coba lagi aku menjauh ke sini biar gak denger diesel. Bapak Ibu para jamaah, ya panitia nih apa doain nggak mau ngingetin tukang son. Dilanjut ya. Wes pokoknya sak krungu nih. Coba Nabi Sulaiman bisa bicara dalam bahasa binatang. Rasulullah pun bisa, semua binatang bisa diajak bicara oleh Rasulullah. Nabi Sulaiman kalau bepergian jauh naik kendaraan angin, wus sampai lokasi. Rasulullah kendaraannya lebih cepat, buruk. Dari bumi tembus langit ketujuh, tembus lagi Sidratul Muntaha, naik lagi Mustawa, naik lagi Qaba Qausain sampai Rafraful Akhdar. Ayo apa lagi? Nabi Musa diajak omong-omongan sama Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Maka Nabi Musa digelari kalimullah, Nabi yang diajak bicara sama Allah, Nabi yang diajak omong-omongan Gusti Allah. Rasulullah bisa, bukan cuma omong-omongan, nyang-nyangan, tawar-menawar. Ayo peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah tawar-menawar sama Allah. Aslinya sehari semalam diwajibkan sholat 50 kali, ditawar sama Rasulullah kena 5. Coba tawane 50 dinyang kena 5. Rasulullah tukang minyang paling canggih, Rasulullah negosiator ulung, Rasulullah tukang lobi paling handal. Makanya kalau ada ibu-ibu air panas ini neng pasar kok pinter leh ngenyang dermimil, mesti untuk barokah Isra Mi'raj. Ada nggak ibu-ibu yang pinter ngenyang? Ada. Ini orangnya datang kok pakai kerudung warna hijau. Ini kok pinter ngenyang eram. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba lagi misalnya Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Rasulullah juga bisa. Rasulullah bisa berdialog dalam forum ketuhanan. Rasulullah bisa berdialog dalam forum alam barzah. Ada sahabat waktu masih kafir, waktu masih jahiliyah, itu dia pernah membunuh anak perempuannya yang masih umur 2 tahun, dikubur hidup-hidup. Begitu masuk Islam, dia nyesel, dia dihantui perasaan bersalah dan berdosa, hidupnya nggak nyaman, ibadahnya nggak tenang. Maka menghadaplah dia ke Rasulullah dan matur, ya Rasulullah, saya dulu waktu masih jahiliyah pernah membunuh anak saya, anak perempuan saya yang baru berumur 2 tahun, saya kubur hidup-hidup. Walaupun sekarang saya sudah Islam, hati saya nggak tenang, hidup saya nggak tenang, saya merasa bersalah, saya merasa berdosa, ya Rasulullah. Aku minta tolong hidupkan lagi anak perempuanku, ya Rasulullah. Hidupkan lagi anak perempuanku untuk aku rawat sebaik-baiknya, menebus kesalahan dan dosa-dosaku. Tolong ya Rasulullah. Nabi pun bersabda, oke, kamu ingat nggak? Anakmu itu kamu kubur di mana? Tunjukkan aku kuburannya. Ingat ya Rasulullah. Mari aku tunjukkan kuburannya. Di bawah Rasulullah ke kuburan anaknya. Dari atas kubur itu, Bu,
Rasulullah memanggil, ya fulanah, dok, jawab dalam. Cara sampean mesti mencolot. Aturidina an aruddaki ila abawaiki. Kamu mau nggak tak kembalikan lagi hidup ke dunia, tak kembalikan ke orang tuamu? Biidznillah, kamu aku hidupkan. Orang tuamu merasa nyesel, orang tuamu merasa bersalah dan berdosa, telah menguburmu hidup-hidup. Kamu mau, dok? Jawab si anak dari dalam kubur, wallah la ya Rasulullah, demi Allah saya nggak mau ya Rasulullah. La hajata li fi abawayya, saya nggak butuh lagi kedua orang tua saya, nggak mau ya Rasulullah. Kalau bapak saya ngerasa bersalah, ya bapak saja yang suruh nyusul ke sini. Anak cerdas kok. Coba, Bu. Makanya Bapak Ibu, panjenengan kalau lewat makbaroh dianjurkan untuk mengucapkan salam, mendoakan seluruh ahli kubur. Salam itu artinya yang mengucapkan salam penghormatan sekaligus mendoakan. Idza marartum bil maqabir fasallimu ala ahliha. Ketika kalian lewat kuburan, sampaikan salam. Nggih. Sampai lewat kuburan kok ulo salam, mereka semuanya senang dengan mengatakan marhaba, 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 salaman wahtiraman, selamat datang, selamat jalan, semoga panjenengan selamat, panjenengan mulia. Didongake. Tapi Anda lewat makbaroh, lewat kuburan kok ndak ulo salam, mereka semua marah dan berkata, waihakum, 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 fantadiru sa'atakum, celaka, celaka, celaka. Lewat kuburan kita gak mau mendoakan, gak mau mengucap salam, gak punya adab, dasar wong air panas. Fantadiru sa'atakum, titenono sok lek nyusul mrene. Diancam. Bu, ini para sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kok kita disuruh uluk salam ketika lewat makbaroh? Hal yasmauna wa hal yujibuna. Apakah mereka semua mendengar? Apakah mereka semua menjawab? Nabi bersabda, na'am, hum yasmaun wa hum yujibun. Ya, mereka semua mendengar, mereka semua menjawab. Walakinnakum la tasmaun, tetapi kalian tidak mendengar. Sebab misalnya jenengan kok kepirang mesti layu. Andaikan sampeyan ulo salam terus mendengar jawaban mereka, pasti lari terbirit-birit, betul? Coba Bu, misalnya ibu lewat kuburan terus ulo salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, keluar semua terus menjawab, waalaikumsalam, monggo Bu mampir. Saya aja kalau lewat kuburan selalu ulo salam, saya upayakan, dan hampir tiap hari saya lewat kuburan. Kadang 2, 3, 4 kuburan saya lewati, karena memang pekerjaan saya wiritan, wirawiri turut ratan. Pokok lewat kuburan assalamualaikum, lewat kuburan assalamualaikum. Tapi tak singkat Pak, harap tak lengkapi, wong mobil saya jalannya banter. Enggak aku lengkap assalamualaikum daro qaumin mukminin wa inna insyaallah. Lah jenazah ngetutnya aku harap jawabi. Maka aku cukup assalamualaikum, assalamualaikum. Pernah saya pulang dari satu pengajian, tidur saya di mobil, begitu glodak glonjal bangun, ngelihat dari kaca jendela ada patok kuburan, langsung sambil riip-riip mata saya uluk salam, assalamualaikum. Lah kok sopirku ngomong, bah ngapunten niku wau kuburan Cina. Aku ya wis kadung, masa gak sido. Jare sopir, jawab mboten bah ngoten niku. Yo jawab kok. Hanya. Waalaikumsalam. Ha. Kelebihan lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Bapak Ibu, dibanding nabi-nabi yang lain, coba Bu, Rasulullah itu kalau ada orang baik disikapi dengan baik, diperlakukan dengan baik. Kalau ada orang nakal disikapi dengan baik, diperlakukan dengan baik, dinasehati. Dinasehati nggak bisa, didoakan yang baik-baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi kuwi lek ana wong apik diapiki, ana wong elek, ana wong nakal diapiki. Caranya dinasehati. Dinasehati nggak bisa, didoakan yang baik.
Nabi-nabi yang lain beda. Kalau ada orang baik disikapi baik, diperlakukan dengan baik. Kalau ada orang yang jelek, kalau ada orang yang nakal, disikapi baik, diperlakukan baik, dinasehati. Dinasehati nggak bisa, didoakan mati. Jadi nabi-nabi liya ngono, ana wong apik diapiki, ana wong elek wong nakal diapiki, dinasehati. Dinasehati nggak bisa, didongakne mati. Modelnya kok kaya gak percaya tak omongi. Halo. Zaman Nabi Nuh alaihi salam terjadi banjir besar, seluruh dunia tenggelam. Berapa manusia yang mati, Bapak Ibu? Itu juga karena doa Nabi Nuh. Yang selamat tinggal orang-orang yang ikut naik perahunya Nabi Nuh saja, yang lain mati tenggelam. Itu karena doanya Nabi Nuh sendiri. Nabi Nuh sendiri yang bikin proposal, dan proposalnya di ACC sama Allah. Halo. Mbok kebanteran desel terus sampeyan rangkungane aku kok. Suara saya jelas didengar apa enggak, Bu? Oke. Zaman Nabi Lot juga begitu. Ada satu kecamatan disekrop sama malaikat atas perintah Allah. Serop, diangkat, begitu sampai atas, dibalik, belum, semuanya mati terkubur. Itu karena doanya Nabi Lot sendiri. Jadi nabi-nabi zaman dulu kayak gitu. Kalau ada orang baik disikapi dengan baik. Ono wong nakal, wong elek tuturi gak kena, dongakne mati. Ada nabi yang terkenal sangat penyabar, Nabi Isa alaihi salam. Sabar. Sampai Nabi Isa itu punya ajaran, jika kau ditempeleng pipi kananmu, kasihkan lagi pipi kirimu. Tadi sama nek dikampleng pipimu sing tengen, tayang kekno sing kiwa. Ini ajarannya Nabi Isa. Sabarnya luar biasa. Kalau kau dipukul pipimu yang kanan, kasihkan pipimu yang kiri. Sabar. Tapi Nabi Isa itu paling nggak kuat, paling nggak bisa sabar kalau ada istri yang menyakiti suami, langsung didongake mati. Ini misalnya bapak-bapak menangi Nabi Isa, seweneng. Wong wedok brengsek setorne. Bu, kok main sepi aku? Kalau ada perempuan yang menyakiti suami, ini Nabi Isa paling tidak betah, hidungannya mati. Makanya ada cerita ya, maaf, ada perempuan tuh cantik banget, ayu, dinikah sama laki-laki jelek banget, sing wedok monyor sing lanang jemburis, tapi memang jodoh. Kalau lagi jalan bareng ya, mama keren papa ora kopen, mama modis papa jemburis, mama mulus papa kayak wedus, mama glowing papa kayak terenggiling. Kontras banget, tapi memang jodoh. Jadi yang perempuan itu cantik luar biasa, yang laki-laki jelek luar biasa. Nah, satu ketika si perempuan lagi belanja ke pasar, ketemu sama laki-laki tampan, gagah, kaya, naik kuda. Rupa-rupanya keduanya saling bertemu pandang. Si laki-laki ganteng, gagah dan kaya tadi jatuh cinta sama si perempuan. Woi, ya Allah, bak gayung bersambut, si perempuan cantik pun jatuh cinta sama laki-laki tampan. Akhirnya sepakat keduanya untuk minggat.
Iya, dibawa lari. Jadi sing wedok diunggahne jaran, dilunggone ngarep, mlayu bau banter. Konangan karo bojone, wong lanang sing welik. Bojoku. Digawa mlayu diuber, Pak. Lari sekenceng-kencengnya, tapi sekenceng-kencengnya orang lari, nguber jaran, nyosok. Untung ketemu Nabi Isa alaihi salam, di stop sama Nabi Isa. Stop, mandek, eneng mau nguber sampean, ada orang ngejar sampean, stop, mandek. Kemudian ini laki-laki yang jelek tadi datang menggos Pak, wes elek menggos, tambah elek. Ditanya sama Nabi Isa, Kang, sampean punya apa? Jaran Melayu ku mbok uber, menggeh kaya ngene. Nabi Isa, wong wedok ojoku. Akhirnya si perempuan ditanya sama Nabi Isa, Dok, apa bener kamu istrinya ini? Enggak, sorry. Damel nopo lanangan ngono kuwi? Bojoku nggih niki sing ganteng iki. Mosok aku doyan karo garangan anyang-anyangan. Jarene wong lanang elek, demi Allah Nabi Isa, itu istri saya itu. Terus Nabi Isa bilang, Dok, aku tanya sekali lagi, jawab yang jujur. Kalau kamu jujur, tak doakan panjang umurmu. Tapi kalau kamu nggak jujur, tak doakan mati kamu. Kamu istrinya siapa? Yang ganteng ini apa yang ini? Dia jawab, suamiku ya yang ganteng ini. Langsung mati. Bapak-bapak cara menangi Nabi Isa seneng, Pak. Seneng. Wong wedok brengsek setorno. Uang belanja masih, begitu ditanya, loh Dek, uang belanja kan masih, entek. Setorne Nabi Isa, Dok, duitmu belanja isi apa entek? Entek, mati. Duit di dompet 1.700.000. Ternyata dioperasi sama tangan istri, diambil yang 500, tinggal 1.200. Suaminya nanya, Bu, duit neng dompet dijuguk ya? Enggak. Taman juga ya? Enggak. Setorno Nabi Isa. Bu, ibu ngambil duit 500.000 dari dompet suami ibu? Enggak. Mati. Mbok tiga tekne kok. Dilanjut. Ibu bapak para jamaah, saya mohon maaf ya kalau ngomongnya saya kurang teratur karena satu desele kebanteran. Ya, saya benar-benar terganggu dengan suara desel itu. Terganggu banget. Konsentrasinya jadi buyar, sehingga nggak bisa komunikatif dengan penjenengan. Mohon maaf banget. Nah, yang berikutnya, para jamaah sekalian, orang baik itu adalah man ahsana man asa'ahu. Orang yang bisa bersikap baik kepada orang yang jahat. Wes nek cara Jawane ngene. Wong apik iku wong sing iso ngapiki wong elek meskipun disikapi keburukan, meskipun disikapi jelek, tapi tetap masih bisa membalas dengan kebaikan. Bisa, Bu? Allah ya Karim. Ibu bisa? Saya ngomongnya harus murni bahasa Indonesia semua, apa boleh dicampur pakai bahasa Jawa? Gimana? Campur ge? Ya wes. Campur kanor, Pak. Karena kalau bahasa Jawa terus saya kurang kulina. Indonesia terus tidak kulina. Mohon maaf, pakai bahasa Indonesia dicampur pakai bahasa Jawa. Oke? Ya udah. Wong apik kuwi wong sing iso ngapiki wong elek. Meskipun disikapi elek karo wong, tetep iso bales apik. Ibu latihan nggih. Misale sampeyan punya tetangga, ibu sudah bersikap baik sama tetangga itu, ibu punya apa-apa dikasih, ibu punya apa-apa dikasih, tapi tetangga kalau punya apa-apa ibu nggak pernah dikasih.
maaf, tetangga punya hajat, ibu nyumbang. Tetangga punya hajat, ibu nyumbang lagi. Dia punya hajat, ibu nyumbang lagi. Giliran ibu yang punya hajat, dia nggak nyumbang. Kemudian dia punya hajat lagi, ibu nyumbang lagi. Sakit bu? Bisa bu? Orang ngandel. Potonganmu orang ngandel. Lah wong air panas, wong sumbangan balik raimbangnya sak desa krungu kabeh. Nggih mboten? Lho ya kuwi wonge tepuk tangan kuwi. Ibu, wong apik niku wong sing iso ngapiki wong elek. Maka wong apik niku butuh wong elek. Kanggo apa? Kanggo praktek. Kok sik ana ya besel model ngono kuwi. Iki masuk wilayah ndi iki? Saya ngaji di mana-mana itu nggak ada terdengar suara diesel kaya ngene iki, nggak ada. Yo ning air panas tok iki masuk rekor sak donya iki. Ya harusnya ya diesel itu taruh sing jauh sana biar nggak kedengaran. Atau kalau nggak gitu zaman kayak gini itu diesel itu saiki wis silent, wis gak ana suarane. Nyeng ngono tok. Lha kuwi ya kotok kaya wong mencret. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu tak baleni, dirungokne ra dirungokne pokok aku diundang rene kon ngomong. Wis tak anggap wong gendeng ngono ae. Wong apik niku wong sing iso ngapiki wong elek. Mulane wong apik niku butuh wong elek. Kanggo apa? Kanggo praktek. Wong iku ketok kualitas apike kapan iso ngapiki wong elek. Dia elek ira karo-karuan tetap membalas dengan kebaikan. Keren, ketok apike. Makanya tolong ibu kalau punya tetangga yang akhlaknya buruk, ibu duwe tangga sing kelakuan elek disyukuri. Alhamdulillah, tangga ngene iki kena kanggo praktek. Bu, kalau tetangga ibu baik semua, ibu nggak akan kelihatan kualitas baiknya bu. Ya pantesan lah ibu bisa membalas kebaikan tetangga. Emang tetangga ibu semuanya orang baik, tapi ibu akan kelihatan baiknya ketika ibu punya tetangga yang nakal-nakal, punya tetangga yang jahat-jahat, tapi ibu masih tetap bisa bersikap baik sama dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Sama gini ibu punya suami, maaf, ibu misalnya punya suami pelit, medit, kereng, ngamuan, disyukuri. Alhamdulillah, wong lanang ini kena tangguh praktek. Ibu kelihatan kualitas sebagai istri solehah itu kalau ibu punya suami jahat, ibu bisa melayani dengan pelayanan terbaik. Meskipun suaminya ibu jahat, tapi ibu tetap bisa memberikan pelayanan terbaik. Kelihatan istri solehah. Nah kalau suami ibu baik banget, ibu bisa melayani dengan baik. Wajar aja emang suaminya baik, suaminya ibu tanggung jawab, suaminya ibu pengertian, dermawan, loman, kayak aku modelnya. Ibu punya suami model kayak gini, ibu bisa jadi istri soleha. Pantas emang suaminya baik. Tapi ibu punya suami model ngono-ngono kae. Wis ora patek duwe, nek ndek duwe ora dikeno bojo malah dikono warunge rondo ae. Kale wong kale. Ibu masih tetap bisa memberikan pelayanan terbaik. Kelihatan bahwa ibu istri solehah. Halo, paham? Saya lanjut. Guru itu butuh murid yang bodoh. Untuk apa? Untuk ya Allah, mungkin ini ayu-ayu tapi on. Guru itu butuh murid yang bodoh. Untuk apa? Untuk praktek. Ibu bapak, guru itu kelihatan kualitas gurunya, kelihatan profesional
kalau dia bisa menjadikan murid yang tadinya bodoh jadi pinter-pinter. Guru ketok hebate iku yang iso minterne bocah bodoh. Ana bocah asale bodoh diulang karo guru kuwi malah dadi pinter. Jos iki gurune. Mulane guru butuh bocah bodoh. Lah nek bocah asline wis pinter diulangi tambah pinter, gurune gak hebat. Cuma nambahi ngono ae kok. Guru hebat iku nek iso minterne bocah bodoh. Tadinya bodoh diajari sama guru itu jadi pinter. Lah sekarang ini aneh para jamaah. Sekarang banyak sekolahan-sekolahan yang katanya favorit, katanya sekolah unggulan, sekolah standar internasional, itu hanya menerima murid yang pinter-pinter saja, yang bodoh-bodoh tidak diterima. Betul? Aneh ini. Wong sekolahan kok cuma nerima murid yang pinter-pinter, yang bodoh-bodoh nggak diterima. Padahal sekolahan dibangun itu tujuannya untuk meminterkan anak yang bodoh. Lah sing goblok kok ora diterima. Kan yo usahaken nasibe anake wong air panas. Ora ana sing klebu. Itu sama kayak ada orang bangun rumah sakit, begitu bangunan gedungnya udah jadi, terus dikasih tulisan hanya menerima pasien orang-orang sehat. Rumah sakit dibangun itu tujuannya untuk menyembuhkan orang sakit. Sekolahan dibangun itu tujuannya untuk meminterkan anak-anak yang bodoh. Woi, Bapak hamba enggak? Jujur aja Bapak, saya itu di pesantren saya, kalau kedatangan santri yang bodoh-bodoh, saya seneng. Alhamdulillah, bocah ini mereknya L2, lolok lepale polong along kok. Kena tinggu praktek guru-gurune. Kalau setelah mondok di sini kok jadi alim, wah gurune top. Tapi kalau saya kedatangan santri yang alim, yang pinter, nggak seneng saya, malah nyaingi kiai ini. Halo, ya Allah, maaf, kayak gini loh, kayak gini. Saya ceramah, ini juga butuh orang bodoh-bodoh itu. Pakai praktek. Nah kalau orang pinter-pinter kayak gini, ngapain pakai diceramain? Mereka udah pinter semua kok. Ceramah saya masuk apa enggak? Itu ukurannya ya yang bodoh-bodoh itu. Kalau mereka tak omongin kok mantuk-mantuk tepuk tangan, berarti masuk. Terima kasih para bodoh-bodoh. Anda bersedia menjadi alat praktek saya. Kalau nggak ada Anda, saya bukan siapa-siapa. Matur suwun, kita sama-sama gobloknya. Halo. Maaf. Kayak Pak Kapolsek izin, polisi butuh maling. Untuk apa? Praktek. Polisi kelihatan profesional, kelihatan hebat kalau bisa menaklukkan bandit-bandit, kalau bisa menundukkan maling-maling, kalau bisa menaklukkan bandar-bandar itu. Polisi bisa menaklukkan bandar-bandar narkoba, bisa menaklukkan mafia-mafia tanah, bisa menaklukkan maling-maling. Hebat polisi profesional. Biasanya nggak lama dan promosi jabatan, naik pangkat. Sekarang masih AKP, bentar lagi kompol. No. Makanya Pak Kapolsek kalau pengen cepet naik pangkat, kerjasama karo maling. Cepet nggak? Jadi malingnya sing hebat ya ngomongnya, kamu tak tangkap sebentar, nanti masuk penjara. Kalau aku udah naik pangkat tak lepas. Guyumu kok ora penak ngono. Iya kok. Kayak gini sayang. Dokter itu butuh orang sakit. Untuk apa? Untuk praktek. Dokter kelihatan hebatnya, kelihatan kualitasnya, kelihatan profesionalitasnya kalau bisa menyembuhkan orang sakit. Ada orang sakit berobat ke dokter itu langsung sembuh penyakitnya. Top. Makanya dokter itu kalau didatangi orang sakit nggak marah. Apa no dokter diparani wong loro kok nesu-nesu?
nek waras ora tau mrene, nek gering kok demek-demek rene. Ndak ada. Dokter didatangi orang sakit senyum. Sampean Pak, monggo pinara. Kok damu mboten mriki? Wong pasiene pas sepi. Bapak silakan duduk, Bapak silakan duduk. Terus ditanya, ada keluhan apa Bapak? Sakit apa Bapak? Ini loh Pak Dokter, kaku, kenceng, nggak bisa ditekuk ini. Gulu, kan kenceng terus kaku, wae nang ora kena ditekuk. Bingung Pak Dokter, ganjel kabeh rasanya. Gulune, kok apane? Terus karo dokter dibilangin, udah nggak apa-apa, tak kasih obat ya, diminum yang rutin, pagi 2 butir, nanti siang 2, mau tidur 2. Lah nanti kalau obatnya udah habis, kok masih tetep kaku, obatnya wis entek kok sek kenceng ae ora kena ditekuk. Gulune sampean mrene maneh. Ngono. Masa ada dokter ngasih obat orang kok ini obat terakhir, gak usah mrene maneh, antemi. Nggak ada. Nah Bapak Ibu jamaah, oke, yuk dari dokter kita banyak belajar. Dokter pinter, udah para pinter orang jadi dokter. Bu, tolong Ibu perhatikan. Ibu ketika sakit berobat ke dokter itu ada harapan sembuh, betul? Kok gak jawab sing banter Bu, ben aku krungu, betul? Nah, berarti Ibu datang ke dokter itu Ibu mantep, Ibu yakin bahwa dokter itu bisa menjadi wasilah sembuhnya penyakit Ibu, betul? Ayo padha bengok, ben ora aku tok sing bengok sayang. Karena Ibu mantep sama dokternya, karena Ibu yakin sama dokternya, maka Ibu diperiksa model kayak apa? Manut, nggak bantah. Diperiksa sama dokter, manut, gak bantah, gak ngersulo, apalagi ngelawan. Masa ada pasien diperiksa dokter kok ngelawan? Tangannya nerides, tak utes-utes pisan. Ndak ada. Bu, diperiksa nggih Pak Dokter, karena Ibu mantep, karena Ibu yakin. Coba misalnya yang meriksa bukan dokter, ayo, saya meriksa iki, cah iki, kaos kuning ini leh. Sing nyoteng ini dudu dokter nang moro sampean, Bu, mrene Bu, tak periksa dodo sampean Bu. Sampean kene. Ya kentir kowe. Ma, dudu dokter kok ape periksa wong, Ma. Karena Ibu nggak mantep, nggak yakin. Tapi kalau yang meriksa dokter mantep, yakin, manut. Bu, diperiksa nggih Pak Dokter, monggo. Malah ngrewangi mudari. Kancing 5 udar kabeh sampai dokternya bingung. Hop. Setunggal mawon Bu sing diudari wong arep ditutul ngono tok. Diudari kabeh. Saking mantepe, saking yakine. Bapak Ibu, jenengan ini kalau sudah mantep punya Tuhan Allah, kalau sudah yakin punya Tuhan Allah, hidup sampeyan diperiksa kayak apa? Manut, gak protes, gak ngersulo, gak grundel. Ingat, panjenengan kadang-kadang juga diperiksa sama Allah. Halo, Allah pengen tahu kualitas jiwanya warga air panas. Atine wong air panas iki piye to? Diperiksa karo Allah. Sawit digawe larang 4.000, piye atine? Sawit digawe murah 650, piye atine? Ternyata wong air panas atine bosok. Kanker kronis. Ketika sawit mahal 4.000, lali zakate, lali sedekahe. Ora usah guyu kelakuanmu yang ngono kuwi. Ana tarian ora gelem nyumbang. Nggak pernah pikir syukurnya sedikit banget, tapi begitu sawit trek, sawit murah langsung mepet sambat nang Gusti Allah. Ya Allah, ya Allah, lah sawit kok murah banget, masa kok mek 600.000 ta ya wong opahe wong dodos ora cukup. Enten mboten sing ngoten niku? Kabeh
diperiksa sama dokter. Halo. Ngapunten Bapak, kalau kita udah manut mantep sama Allah, yakin sama Allah, manut. Ayo tak kasih contoh maneh, ibu bapak, panjenengan misalnya lagi enak-enak duduk kayak gini, enak-enak duduk, tiba-tiba ada orang datang mendekati jenengan dari belakang bawa jarum, terus pantatmu, bokongmu dicubles, cus, baru nyubles uangnya belayu. Ayo, marah apa marah? Marah, nguber sakeneh kok. Tapi kenapa kalau yang nyublis bokongmu dokter, jenengan kok ndak marah? Kok manut? Ayo, lek sing nyublis bokongmu dokter, sampean kok manut? Malah mampang. Sampai bokongnya dicenteng-centeng nang, biar enak cublesane. Karena donek guyu. Karena ibu mantep sama dokternya, ibu yakin sama dokternya. Sama, kalau kita sudah mantep yakin sama Allah, hidup kita kadang-kadang dicublis bapak. Kayak jenengan ke dokter, ditusuk pakai jarum itu pak, disontek, memang sakit, tapi hati seneng, kerenyeng, karena ada harapan akan sembuh. Faham? Memang sakit tapi hati kita seneng karena ada harapan akan sembuh. Kadang bapak dicontek sama Allah, dicubles sama Allah, anaknya nakal, sakit punya anak nakal itu pak, tapi seneng karena itu tanda bapak akan sembuh, bapak akan mendapatkan rahmat, bapak akan mendapatkan barokah. Terbukti banyak orang yang tadinya nggak pernah sholat malam, nggak pernah tahajud, begitu punya anak nakal, dia kewalahan, bingung, akhirnya sowan kiai nyuwun tulung anak kula niki nakal, yai nyuwun disuwuk paringi donga sama kiainya. Ya, ini doa diamalkan, tapi tolong kalau malam sholat tahajud. Akhirnya bapak jadi rajin sholat tahajud tiap malam. Begitu sering melakukan sholat tahajud tiap malam, merasakan lazatnya tahajud, merasakan nikmatnya tahajud. Akhirnya ya Allah, yang tadinya jarang tahajud, bahkan nggak pernah tahajud, karena punya anak nakal, bisa merasakan lazatnya tahajud, bisa merasakan nikmatnya dekat sama Allah. Akhirnya hatimu pasti akan berkata, terima kasih anak nakalku. Andaikan kamu nggak nakal, mungkin aku sampai sekarang masih jauh dari Allah. Andaikan kamu nggak nakal, mungkin sampai sekarang aku malas sholat tahajud. Gara-gara kamu nakal, aku jadi rajin tahajud, aku jadi dekat sama Allah, merasakan kenikmatan batin. Paham? Paham kok modelnya ngono. Halo? Sama kayak gini, bapak misalnya punya istri yang cerewetnya, naudzubillah min dzalik. Ada yang istrinya cerewet? Banyak. Angkat tangan. Rawani. Sebenarnya banyak yang mau ngangkat tangannya, tapi karena dipentelengi sama sebelah sini. Ayo nang acung we, ayo nang acung. Tekan omah tak sengap we. Akhirnya mendelep meneh. Ini bukti kalau suami itu rata-rata kalah sama istri. Gagahe kaya ngono, ning omah digetak bojone. Longak. Dan itu berlaku untuk semua orang. Kapolsek kelihatan gagah, keren kalau lagi dinas. Di rumah dibentak istrinya, kaya gak tamat SD. Izin. Dan yang paling ditakuti Kapolsek adalah Polda, polisi dapur. Dan itu juga berlaku untuk Pak Lurah. Lurahmu gagah, gede, ganteng. Nek neng balik desa gua ya, RT ditunjuk sana sini, kamu tugasnya ini di rumah. Digetak karo Bu Lurah, goblok dadak. Kiai yang ngono, neneng jobe gayane ceramah saudara keluar dalil. Neng omah ya. Jujur Bu, saya kalau ceramah di hadapan banyak orang kayak gini biasa saya. Jangankan cuma segini, 20 kali lipat jamaah ini saya biasa ceramah.
Tapi untuk ceramah di hadapan istri saya seorang nggak berani. Nggak berani. Dan memang nggak bisa, Pak. Misalnya istri saya lagi ngambek ya, terus tak suruh duduk kamu. Begitu duduk plek tak ceramai. Assalamualaikum. Aku salam belum selesai prek tinggal nyingkring. Terbukti kalau laki-laki memang kalah sama perempuan itu. Mbok kelihatannya lemah, ternyata kuatnya luar biasa. Terbukti rumah ditinggal laki-laki sama rumah ditinggal perempuan kondisinya jauh berbeda. Rumah ditinggal laki-laki 3 bulan aman, tetap rapi, tetap tertib. Coba rumah ditinggal perempuan seminggu saja berubah jadi kandang sapi. Betul? Betul? Dibilangin kok. Makanya organisasi apapun dipegang laki-laki sama dipegang perempuan mesti jauh lebih hidup ketika dipegang perempuan. Dipegang laki-laki mati, dipegang perempuan langsung hidup. Organisasi. Makanya wong wedok yang ngomong gua ya, alah ngono kok mati. Ini tak cekelin ora urip. Ngono kok tepuk tangan. Bahkan organisasi yang tadinya kecil dipegang perempuan langsung jadi besar. Jadi perempuan itu tuh terbukti bisa membesarkan barang yang kecil. PKK jadi besar karena yang megang perempuan. Ayo kader gizi perempuan, muslimat perempuan. Coba bapak-bapak suruh ngurusi PKK, ambruk balik desone. Posyandu dipegang bapak-bapak, ambruk. Bilangin kok perempuan itu lebih kuat daripada laki-laki. Halo, halo. Makanya perempuan itu jadi ukuran. Desa ini baik atau buruk ukurannya bukan laki-laki, sorry bro, tapi perempuan. Kalau perempuannya baik, desa ini berkah, desa ini baik. Tapi kalau perempuannya buruk, sebentar. Kalau perempuannya model kayak yang tepuk tangan itu, hancur desa ini. Anyel lah. Bukan cuma desa, negara juga gitu. Ukuran baik buruknya negara bukan laki-laki tapi wanita. An-nisa imadul bilad. Wanita adalah tiang negara. Kalau wanitanya baik, negaranya kuat. Kalau wanitanya rusak, negaranya hancur. Karena wanitalah tiang negara. Kalau laki-laki cuma tiang jaler. Saking kuatnya wanita, maaf, salah satu alam ciptaan Allah, wanita kuat membawanya. Alam rahim. Allah menciptakan alam kan ada alam roh, ada alam azali, ada alam dunia, alam rahim. Wanita kuat membawa alam rahim, digembol 9 bulan lebih. Ayo laki-laki yang gagah-gagah, coba gembol alam kubur kalau kuat. Bilangin kok. Makanya kalau punya anak kecil lagi sakit demam, masya Allah, ibu-ibu itu mulai pagi sampai malam itu gendong, betah, sabar. Pundaknya itu ya nggak sempal pak. Perhatikan istrimu, kalau anak panas kayak rewel, mancal-mancal kerencanan, cup sayang cup, anak ibu sakit ya, cup benar, cup sayang, anak pinter, anak ganteng, padahal anak ireng korengan, anak ganteng, Mimi sayang ya, Mimi. Ayo bapak punya anak kecil demam rewel, ayo gendongan 10 menit sempal pundakmu. Bapak mana kadek anak digendong nang mancal-mancal rewel, nangis terus, rameneng tak banting. Ini wong lanang, maka sekali lagi lebih kuat perempuan. Saking kuatnya perempuan, masya Allah, pabrik susu loro digawa ijen. Padahal gede-gede pabrik. Kuat. Wong lanang nggawa ndok loro cilik-cilik ora kuat. Masih njaluk bantuan manuk. Mangkel lah. Berbeken ki lho. Ae lah apa jenenge desele kan. Halo. Halo. Nah, orang baik itu yang bagaimana? Ibu, diantaranya itu kalau dalam Al-Quran sering dibaca ayatnya alladzina yunfiquna fis sarra
sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang baik. Siapa? Satu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, orang-orang yang suka berinfak baik di waktu longgar maupun di waktu sempit, baik di waktu enak maupun di waktu menderita. Halo, suka berinfak baik di waktu banyak duit maupun di waktu sedikit duit, baik di waktu kaya maupun di waktu miskin. Halo, pokoknya lomo, suka membantu, suka berderma, suka berinfak, suka bersedekah, baik di waktu sehat maupun di waktu sakit. Sama-sama sedekah. Ayo nyaut bareng, 1, 2, 3. Sedekah. Sing banter di waktu sugih, Sedekah. di waktu melarat, Sedekah. di waktu seneng, di waktu susah. Sing semangat di waktu longgar, di waktu kepepet, di waktu sehat, di waktu sakit. Keren. Soalnya ono wong gelem sedekah ngenteni loro, Pak. Janji loro bancaan. Tapi nek waras ora tau bancaan, sampai tonggo-tonggone niteni. Kok wis suwe ya ora gering. Maka ini Bapak Ibu, panjenengan dituntut untuk membuktikan panjenengan termasuk orang baik apa bukan. Ini sebentar lagi ada departemen pengemisan mau keliling kardus infak. Tolong siapkan infak terbaik dan buktikan bahwa panjenengan adalah orang-orang yang baik. Woi, ya Allah, modelnya kok kayak abot. Bu, sebentar panitia, jangan keliling dulu, jangan jalan dulu, tak pandu nanti, nunggu komando dari saya supaya bisa maksimal hasilnya. Saya yakin kalau panitia jalan sendiri-sendiri nanti dapatnya 2000, 1000, paling banyak 5000-an. Halo, ya Allah, gak direken aku. Modelnya nek dijak bahasan sedekah langsung diinkluk kabeh. Para medit-medit sekalian, orang medit tidak akan bisa masuk surga selamanya. Saya ulang, orang bakhil, wong pelit nggak akan pernah bisa masuk surga walaupun dia ahli ibadah. Maaf, walaupun ahli sujud, batuke benjut kakean sujud, lambene jedir kokean dikir, wetenge ngelempeng kokean poso. Sorry, nek wiridan nggak leren-leren, muter tasbih sandalan-dalan, zikir terus, wiridan terus, sulastri, sumiati, sundari, sunarse, pokoknya ngapal ke jengir rondo air panas, tapi medit gak akan pernah bisa mencium bau surga. Maaf, walaupun sholatnya terus berjamaah 5 waktu, kalau malam tahajud, paginya duha, Senin Kemis rutin berpuasa, tiap tahun pergi haji, berangkat umroh seminggu 5 kali, ya bisa rumahnya Mekah we. Ya udah, rumahnya air panas tapi berangkat umroh sebulan 2 kali, datang berangkat lagi, sampai tetangganya nggak pernah ketemu orangnya, cuma ketemu sama koper-kopernya. Tapi pelit, sekali lagi pelit, nggak akan pernah bisa masuk surga. Bapak Ibu, di pintu surga itu ada tulisan titenono menawa sampai yang suk sido yang swarga, menawa sido, tapi potonganmu kaya ora sido. Di pintu surga itu nanti ada tulisan anti muharramatun alal bakhil wa ala mani'iz zakah wa ala dayyus. Tulisannya ngono, aku baru survei yo. Hei surga, kamu haram dimasuki 1, orang bakhil, orang pelit, nggak akan bisa masuk surga. 2, orang yang nggak mau membayar zakat, termasuk nggak mau bayar pajak.
Tari wangi Pak Lurah. Ayo yang punya tunggakan pajak ngacung. Nanti bayar. Hei, guyu wonge. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bahkan maaf. Jahilun sakhiyun ahabbu ilallah min alimin bakhilin. Ada orang bodoh tapi dermawan. Wong bodoh neng lomo itu lebih dicintai Allah daripada orang alim tapi pelit. Sing alim mangkel yo bene. Saya ngomong kayak gini dengan resiko dan saya siap resikonya. Paling nggak diundang lagi di sini. Nggak apa-apa, golek nggon liyane, saya oke. Halo. Maaf. Jadi orang kalau bakhil itu nggak akan pernah bisa masuk surga. Lah sedekah yang bagus itu seberapa? Ibu, jangan seikhlasnya, Bu. Tolong Ibu, kudu ngireng. Kowe kok nyekel dhuwit 2000 lebokno neh, balekno. Kowe 2000 arep mbok lebone kotak, ya. Kuwi 2000 nggo tuku swarga. Oleh paku siji tok malah nyubresi bokongmu kuwi. Wong kalunge samono gedene kok infak 2000 ngisin-ngisini wong. Ayo sing 2000 5000 lebone dompet meneh. Ganti. Lho, kudu ngirengi ndablek kuwi. Nah, kuwi lho kaya kudu kuning kuwi lho bener. 50 sing digegem. Digegem tok. Bu. Siap infak nggih? Wong nek ahli sedekah niku mboten sak ikhlase, Bu, sak pantese. Nek wong sugih pantese ya sak mono kae, lek wong sedengan ya sak mono kuwi, lek wong melarat ya sak meniki. Mahalakam ruun ya'rifu qadra nafsi. Ngapunten, orang nggak akan celaka kalau tahu kadar kemampuannya. Ibarat lek ukuran banyak ngendoke sing gede, nek ukuran pitik ngendoke sedengan, nek ukuran empret ya ora apa-apa ngendok cilik wong empret. Ana banyak ngendok kok sak ndok empret iki banyak edan. Saduki wong sugih kok ngendoke sak empret. Hoi. Ana empret dipeksa kon ngetokno ndok sepadha ndok banyak yo ndondomi. Mlakune kaya mengket-mengket. Sampai empret padha empret ngomong-ngomong sak kancane. Mbak, sampean jahitan piro, Mbak? Jahitan 7, Dek. Aku jahitan 9, Mbak. Wis kapok, Mbak, aku mau ngendok meneh iki lek tak terus-terusne iso dobolen aku, Mbak. Ayo, mungkin iki akeh emprite apa akeh banyake? Banyake. Ya. Atek ngaku empret entek duitmu. Ayo tolong Bapak Ibu para jamaah, panitia saya pesen banget, saya pesen panitia, maaf. Jadi yang telaten, pokoknya nek durung nyemplungi ojo tinggal. Enteni sampai nyemplungi. Ana ibu-ibu ora nyemplungi, nggawa gelang ploroten gelange halal. Lo kalung dedelen kalunge ora apa-apa, kapan maneh dipeksa nek gak dipeksa ya ora metu sedakoe. Ayo sing ora trimo nang mulih saiki, nang mulih. Sing medhit mulih. Oi. Ayo panitia siji rene tak kei pancingan. Ini tak kei pancingan. Mriki tak kei pancingan. Sing lanang. Soalnya tak kon narik sing nang dhuwur panggung bareng Kapolsek bareng iki tarik. Ayo, salah ae munggah panggung kok. Sing nang dhuwur panggung kudu ngekei infak dhisik. Halo. Bu. Sing mriko siap nggih? Siap nggih? Pangapunten Bapak, kula ngomongnya bentak-bentak. Soalnya ngapunten untuk mengimbangi deselmu sing ngokrok-okrok kae. Ngapunten banget. Ayo diseni sik. Nah, ngono diseni sik. Kabeh mumet sing mboten beto mboten napa-napa. Ayo diseni sik. Yang bawah jangan dulu. Yang bawah jangan dulu nunggu komando, Bu. Bentar mawon mboten dangu kok. Sebentar saja. Tak lama. Ayo bentar ya. Wes. Ampun. Oh belum. Nggih, ngapunten nggih sing mburi kula barang niki termasuk tak peksa. Keton aku munggah panggung.
Nah, yang sebelah sana juga sudah, alhamdulillah. Ya gini tak incengnya. Nah, ini keren. Aku urung kok. Niki ana sing 5.000 bengi sapa? Cacah. Nang dhuwur panggung kok 5.000. Nih. Siji, kurang. Ayo kurang. Terus. Kurang. 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 Wes sana medhot. Ayo kita persiapan ibu, tolong disiapkan infak terbaiknya. Ini salah satu fadilahnya sedekah itu bu, mesti selamat jenengan, mesti selamat jenengan. Bukan cuma orang Islam, non Muslim pun kalau ahli sedekah selamat, dibikin selamat sama Allah. Belum lagi nanti di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo dulur, ayo sahabat grup Hadroh, ayo imbangno karo seragamu. Semangat, monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Yuk monggo.